Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, menerima, serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Titus pasal 3 ayat yang pertama. Titus pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema renungan kita adalah melawan lupa. Ya, saudara pasti pernah mengingat ada satu acara di televisi, yaitu melawan lupa. Menarik bahwa melalui acara tersebut, tokoh-tokoh berbicara tentang sejarah masa lalu yang kadang terlupakan, padahal penting untuk diingatkan atau dipublikasikan karena ada pelajaran-pelajaran penting dari sejarah tersebut. Dalam Titus pasal 3, kita bisa membaca di sini bahwa Rasul Paulus menyampaikan kepada Titus yang pada saat itu sedang melayani di satu jemaat di Pulau Kreta namanya, agar Titus mengingatkan jemaat supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan juga taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik ataupun pelayanan. Nah, Paulus mengingatkan bahwa orang Kristen adalah warga atau penduduk bumi, tetapi juga sekaligus warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, keduanya harus berjalan seimbang. Mengapa orang Kristen harus menjadi pribadi yang taat? Oleh karena kita sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang ajaib. Saya kira itu menjadi alasan penting. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang diingatkan kepada kita. Pertama, ingatlah bagaimana keadaanmu dahulu. Dalam ayat 3 disebutkan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Inilah gambaran keadaan kita dahulu yang penuh dengan dosa. Namun, Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosa atau pelanggaran kita. Bandingkanlah keadaan Anda dahulu dan sekarang. Apakah berbeda? Saya harap berbeda dalam pengertian yang positif. Yang kedua, ingatlah apa yang Tuhan lakukan bagi saudara. Dalam ayat 4-7, apakah saudara dan saya layak menerima karunia kehidupan yang kekal? Tidak. Namun, semua itu terjadi karena kemurahan, kasih, dan anugerah Tuhan semata-mata. Dalam ayat 5-6 disebutkan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, kita tidak boleh lupa hal ini. Ingatlah selalu akan anugerah Tuhan. Jika kita ada sampai saat ini dan memiliki pengharapan yang pasti, itu karena karya Roh Kudus yang sudah melahirkan kita kembali secara rohani. Maka jangan lupa bersyukur untuk hal yang spesial ini. Yang ketiga, ingatlah apa yang Tuhan harapkan dari saudara. Bisa kita baca ayat 8 sampai ayat 11. Saudara yang terkasih,
mengucap syukur adalah ekspresi yang tidak mungkin kita bendung atas karunia Tuhan. Tetapi tidak hanya mengucap syukur dengan perkataan, tapi Tuhan mengharapkan agar kita melakukan pekerjaan baik. Salah satu tema penting dalam surat Titus adalah pekerjaan baik atau berbuat baik. Diulang-ulang dalam pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 7, ayat 14, pasal 3 ayat 1, ayat 8, ayat 14. Diulang-ulang, berbuat baik, pekerjaan baik. Saudara, berbuat baik karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi karena saudara dan saya sudah mengalami keselamatan. Amin. Tuhan mengharapkan supaya kita giat berbuat baik atau melayani, sehingga kita tidak memiliki banyak waktu untuk berdebat yang tidak ada gunanya, atau kita tidak punya banyak waktu untuk ngerumpi hal-hal yang tidak terlalu penting lalu menghakimi orang lain. Saudara yang terkasih, mari kita melawan lupa. Jangan pura-pura lupa, tetapi selalu ingat kasih Tuhan, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya, ingat pesan atau mandat Tuhan bahwa kita harus menjadi berkat, melakukan pekerjaan baik, serta memberitakan Injilnya agar banyak orang yang percaya dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati.